Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ayyuhal muhtaramun, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan idza u'tiya syakara, bersyukurlah. Kenikmatan sedang kita nikmati, barangkali juga akan terus Allah berikan terus nikmat itu. Tapi tidak sekedar nikmat, Allah juga akan memberikan ujian, cobaan kepada kita. Idza ubtuliya sabara. Kalau cobaannya datang ya bersabar. Tidak sekedar itu saja, barangkali di dalam kehidupan ini ditambah satu lagi. Idza atnaba istaghfara. Di saat kalian melakukan kesalahan, maka bersegeralah minta ampun kepada Allah. Ini barangkali pengingat kita di pagi yang mulia ini. 3 hal: bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Insyaallah. Dan semoga tolabul ilm kita ini, ibadah kita ini, dia akan menjadi bagian dari syukur kita kepada Allah. Yang kedua akan menjadi bagian dari cara kita memperlihatkan kesabaran kita sebagai orang yang beriman, sabar untuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga, semoga ibadah kita ini adalah juga bagian dari permintaan maaf kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini masih dalam kitab Bulughul Maram ya. Hadis nomor 107. Ya, di penghujung ini, penghujung bab kita, di bab tentang cara bebersih, cara mandi di saat seseorang mengalami jenabat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu asy-sya'ra wa angkul basyara, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu wa li Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa fihi rawin majhul. Disebutkan bahwasannya dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya inna tahta kulli sya'ratin, sesungguhnya di bawah setiap rambut, nah di bawah rambut kita ini katanya dalam hadis ini ya, itu janabatan, ada janabah. Maka karena itu faghsilu, bersihkanlah ia asy-sya'ra, rambut itu. Wa angku al-basyara, dan kemudian basahi, ya, basahi atau bersihkan al-basyara, kulit, ya, kulit rambut dan kulit kita ini, suruh sampai ke sela-sela di dalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tapi keduanya menilai hadis ini dhaif. Dhaif. Ya. Hadis ini dhaif, akan tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an secara marfu' yang semakna dengan hadis ini. Jadi walaupun dhaif, ada pembandingnya, ada hadis yang lain. Hadis yang lain yang dipandang sahih secara sanadnya. Masya Allah, ini ahlul hadis ini kalau sudah bicara luar biasa ya, memberikan memberikan perhatian yang luar biasa terhadap satu hadis. Baik,
Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, nah ini Imam Syafi'i memberikan pengantar terhadap hadis ini tidak sahih katanya. Masya Allah. Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, ahlu hadis juga menyebutkan bahwa hadis ulama hadis mengingkari hadis tersebut. Ya. Seperti tadi Imam Bukhari, Abu Dawud dan lain-lain ya. Karena dipandang ada yang majhul, ada rawi yang majhul yang tidak dikenal, Masya Allah, ini benar apa yang banyak dijelaskan kepada kita ya. Jangankan hadis, ya berita saja masih kita cross check benar atau enggak, ya. Hoax atau enggak, ya. Luar biasa ini ajaran Islam ini. Bersama dengan dhaifnya ini ada penguatnya tadi. Man taraka maudhi asy'aratin min janabatin lam yaghsilha fa'ila kadza kadza. Barang siapa yang tertinggal satu helai rambut dari janabah yang belum dibasuhnya, maka lakukan seperti ini dan seperti ini. Maksudnya jangan sampai ada yang kelewat tidak diguyur, tidak dibasahi di saat seseorang mandi janabah. Ya, hadis ini sanadnya sahih ini katanya. Baik, menurut saya, maksudnya menurut penulis penjelas hadis ini, penjelas kitab ini, yakni Syekh Syekh Abdurrahman Al-Basam. Ini menurut Syekh Abdurrahman Al-Basam, hal itu tidak berbahaya katanya. Hadis ini tidak berbahaya, mempunyai karena ada penjelasnya. Ya, karena masalahnya termasuk hal yang tidak ada ruang untuk masuknya pendapat akal di dalamnya. Ya, ini dijelaskan begitu saja. Jadi menurut Syekh Al-Basam itu tidak apa-apa. Jadi sebagai kehati-hatian, sebagai penjelas dari bagaimana pentingnya, bagaimana perhatiannya hadis ini menyangkut hal yang terkait dengan mandi jenabat, yang harus hati-hati. Sampailah hanya tinggal hanya satu rambut saja agar diperhatikan, jangan sampai terlewatkan. Baik. Ada beberapa catatan terhadap hadis ini, walaupun dhaif diberikan catatan ya sebagai bahan pelajaran buat kita. Yakni yang pertama, wajibnya mandi janabah, ya, dengan berbagai cara yang harus hati-hati tadi, hingga hanya satu lembar rambut saja harus dibasahkan. Wajib meratakan ke seluruh tubuh, ya tadi jangan sampai ada yang kelewat, sampai kulitnya, sampai basarnya, sampai kulit. Hal ini menyangkut apa katanya, ini ada catatan beliau ya. Catatan beliau, mengapa harus dibasahkan semua? Karena di saat seseorang mendapatkan nikmat dari jenabah itu, ya jenabah itu kan juga dirasakan oleh seluruh tubuh. Makanya dimandikannya juga harus seluruh tubuh. Nah, ini apa ini? Ini pemahaman yang luar biasa ini ya, mengingatkan gitu. Makanya sampai-sampai naudzubillah min dzalik. Juga begitu, bagaimana dosanya orang yang berzina. Ya, orang berzina itu dosanya juga sampai ke seluruh tubuhnya. Ya. Sebagaimana mandi itu juga ke seluruh tubuh. Masya Allah ya, perhatiannya ini satu perbandingan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah wajibnya mencermati, ya, mencermati rambut sampai ke pangkalnya. Ya, harus dicermati, harus hati-hati, tidak boleh buru-buru, ya digosok-gosok rambutnya. Ya, tidak termasuk kalau sampoan ya, kalau bersampo itu soal lain. Ya, kita akan biasa karena mandi, sebagaimana dulu juga ada pertanyaan, apakah mandi jenabah itu ada kaitannya dengan pakai sampo? Ya, itu hanya
kebiasaan kita sampo itu. Ya, kalau lah nggak pakai sampo sudah nggak apa-apa. Tapi yang jelas rambut ini mesti basah semua. Ya, basah semua. Terus wajib membersihkan kulit dengan cara mengalirkan dengan air. Ya, tentu ya. Kalau yang mudah ya memang pakai ya diguyurkan air ya, guyurkan air. Apakah dari apa ini ember yang dialirkan kemudian pakai alat untuk pengambilnya, atau dari apa ini air pancuran. Ya, air pancuran di rumah-rumah warga biasanya, di rumah jamaah biasanya sudah tersiapkan ya. Tinggal putar keran saja akan keluar air, Masya Allah dari atas, dan itu menyehatkan. Saya membaca satu artikel, ada juga selain untuk mandi katanya air yang diguyurkan di kepala ini ya kira-kira 5 menit 7 menit itu akan menyegarkan badan katanya ya, sebagai sarana apa ini penyehatan badan ya. Airnya kecil-kecil tentunya, jangan yang gede-gede ya, itu akan menyehatkan badan. Masya Allah ya. Sabda Nabi tadi disebutkan, di bawah setiap helai rambut terdapat janabah, bisa mengandung arti zahir. Setiap helai rambut di bawahnya mendapat bagian dari tubuh yang halus yang terkena janabah. Maka harus dihilangkan dengan cara mengalirkan air. Ya. Masya Allah. Ya. Para ulama mengatakan bahwa mandi dari hadas besar hendaknya meyakini sampainya air ke lipatan-lipatan dan seluruh badannya. Ya. Jadi yakinkan bahwa air yang mengalir itu bisa sampai ke lipatan-lipatan apa ini ke dalam pori-pori apa ini tumbuhnya rambut, dan juga lipatan-lipatan apa ini kulit kita. Ini ya, ini lipatan-lipatan di sini. Mungkin karena gemuk juga kan, badan besar, gemuk, ada yang terlipat apa ya sampai terlipat itu ya, itu harus sampai pokoknya harus rata, harus rata. Lalu mencermati akar rambut. Nah, ini tadi yang diingatkan ya, akar rambut sampai ke akar rambut, yakinkan ya bahwa apa yang kita lakukan sampai di situ. Terus kemudian tulang rawan kedua telinga. Ah, ini ya. Nah, ini barangkali ketutupan karena rambutnya gondrong ya, yang bapak-bapak yang punya rambut gondrong yakinkan, atau ibu-ibu ya yang suka dengan rambut panjang ya, ratakan semua. Bagian bawah tenggorokan. Nah, ini yang punya jenggot. Nah, ini di sini di bawahkan apa? Diyakinkan bahwa ini juga terkena air ya. Ambil di anu itu. Lalu kemudian kedua ketiak. Maaf ya, ini harus basah, harus basah. Bagian dalam pusar. Nah, ini ya kita punya pusar ya yang mungkin maaf yang gemuk atau badannya besar, perutnya besar. Nah, ini perlu disiram, diperiksa ya, periksa, tidak sekedar diguyur dari atas tadi. Bagian antara kedua paha, ya, Masya Allah ya. Bagian dalam kedua lutut, nah, lutut ya ini yang suka lengket di sini nih. Nah, jadi yakinkan itu bahwa semuanya mendapatkan aliran air kita. Nah, ini penting, makanya karena itu jangan sampai terlewat. Jadi jangan sampai terlewat, semuanya tadi diperiksa ya. Tentu tidak harus benar-benar maksudnya diperiksa dengan mata itu ya, kira-kira aja bahwa ini semuanya sudah dapat bagian dari guyuran air itu. Guyuran air. Masya Allah ya. Semoga air masih dimudahkan oleh Allah ya, walaupun di beberapa tempat katanya sudah mulai kekeringan. Ya, saya dapat informasi dari teman-teman yang ada kemarin saya dapat informasi dari teman yang ada di Ponorogo, ini katanya sudah mulai ngantri air katanya. Masya Allah ya, ngantri air karena apa ini kemarau. Tapi alhamdulillah Jakarta semalam hujan, maghrib, semoga Depok juga hujan ya, Insya Allah. Mungkin di Jakarta juga ada beberapa tempat yang airnya sedikit ya. Saya pernah mengalami tinggal di satu kawasan di Kalimati, Daan Mogot nih.
dan Mogot ya, Kalimati itu satu. Itu airnya mahal. Sebenarnya ada air, tapi airnya air payo yang ada dari sumur. Nah, kalau kita pengen mandi air yang bagus dari pam itu harus membayar, mengeluarkan uang ya. Saya pernah tinggal awal-awal tahun 95 barangkali ya, itu satu jerigen air itu kalau nggak salah harganya 100 ya, waktu itu 100. Tapi kalau sekarang 100 itu udah berkali lipat ya, harganya berapa itu satu drum kecil. Nah, untuk mandi ya paling nggak sehari pakai air itu ya. Karena kalau yang air yang payo tadi itu membuat ini kulit ini gosong ya, gosong. Jadi merah. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita telah menyelesaikan bab tentang mandi jenabat. Ya, jadi mandi jenabat. Apa ada pertanyaan? Atau kita lanjut bab berikutnya ya. Nanti kalau ada yang nanya, barangkali di bab tentang mandi jenabat ini ada yang masih belum paham gitu, monggo nanti diajukan pertanyaan aja. Atau mungkin pertanyaannya karena kita lewatnya Zoom begini ya, kalau ada nomor saya nanti dibagikan ke jamaah, mungkin mau nanya di tempat ini kurang waktunya, silahkan nanti pakai WA juga enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, nanti saya bisa membantu menjelaskan. Baik, saya akan lanjutkan tentang babut tayamum. Alhamdulillah kita sudah masuki bab baru, bab tentang tayamum ini. Alhamdulillah ya. Kita diberikan oleh Allah kemudahan, yakni tayamum, babut tayamum. Sebagai pendahuluan, asal kata dari tayamum adalah ta'ammama, ta'ammama. Hamzahnya diganti ya. Ya ta'ammamu. Ta'ammama, tayammama. Nah, jadi hamzahnya awalnya ta'ammama. Ta'ammama. Diganti dengan ya tayammama. Mengapa diganti? Nah ini di dalam ilmu shorof biasanya dijelaskan. Ilmu nahwu juga demikian. Ada beberapa huruf itu yang orang Arab sulit untuk mengucapkan. Ya, ta'ammama berat katanya, sakil. Makanya dirubah tayammama lebih mudah. Secara etimologi artinya sengaja. Tayammama, ta'ammama itu maknanya sengaja. Sedangkan menurut istilah, menurut syariat, tayamum berarti mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu berdasarkan cara yang telah ditentukan. Jadi tayamum ini mengusap, bukan membasuh ya. Kalau membasuh itu pakai air, ghusala. Ya, ghusala. Jadi ini mengusap menggunakan alat yakni debu. Kepada apa? Apa yang diusap? Kedua tangan dan wajah. Wajah aja, cuma dua aja ya. Jadi tangan dan wajah. Masya Allah. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 43, jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Masya Allah ya. Ya, tidak mendapatkan airnya seperti apa nanti kita bahas ya. Ya. Masya Allah. Tayamum merupakan ijma para ulama. Maksudnya terkait dengan tayamum ini tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Ya, mereka berijma tentang syariat tayamum ini, dan banyak disebutkan dalam hadis, disebutkan dari Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari Huzaifah Ibnul Yaman ini, wa juli'at turbatuha lana tahuron idza lam najid al-ma'a, katanya. Debunya telah dijadikan suci. Maksudnya debu yang ada di tanah ini itu suci. Bagi kita jika kita tidak mendapatkan idza lam najid
manakala kita tidak mendapatkan al-ma'a, air. Jadi debu itu suci. Makanya nanti Bapak dan Ibu sholat di tanah, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Wah, tapi di situ kan pernah ada najis ya, kecuali kalau najisnya kelihatan. Ya, najisnya kelihatan, ya itu jelas. Ya. Ya. Tapi bagaimana cara membersihkan? Ya Allah turunkan hujan. Ya. Jadi hujan itu cara Allah membersihkan tanah. Ya. Dari apa? Dari kotoran-kotoran. Semoga juga membersihkan virus-virus, ya virus-virus, masalah virus yang ada, yang nempel di mana-mana ini, daripada disemprot. Nah, kalau disemprot kan mahal ya, disemprot mahal, tidak rata, hanya beberapa bagian saja, maka Allah turunkan hujan. Ya, semoga makanya kita berdoa kepada Allah di saat hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujannya menjadi hujan yang bermanfaat. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Disebutkan pula bahwa secara hukum kias ya, membandingkan tayamum itu dasarnya adalah sesuatu yang valid ya. Jadi begitu. Disebutkan mengapa kok pakai debu menurut hukum kias ini ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan karena yang pertama kita berasal dari dua materi. Yang pertama dari air. Nah, Masya Allah ya. Kita ini dari air, Pak. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in mim ma'in. Lebih daripada itu bukan cuma kita. Katanya kata Quran, dan Allah ciptakan segala sesuatu itu dari air. Wa khalaqa kulla syai'in min ma'in. Ya, dari air. Yang kedua dari debu, ya, dari tanah, min turab, ya turab ya, turab debu. Masya Allah ya, dua bahan dasar kita, air dan debu. Ya, maka nanti kita mati kembali ke tanah, iya, ke tanah. Ya. Kembali ke negeri cacing katanya begitu, ya, Masya Allah ya, negeri cacing. Satu gambaran yang amat sederhana, amat terkesan buat kita bahwa bukan cuma kita terbuat dari debu, tapi kita akan kembali ke negeri cacing ya, ya tanah gitu, debu dan tanah. Disebutkan debu merupakan asal manusia, ya. Air sumber segala kehidupan. Alhamdulillah ya. Air merupakan dasar kekuatan alam katanya. Air ini, Masya Allah ya. Air juga merupakan sarana yang paling tepat untuk membersihkan atau menyucikan diri. Ya, Masya Allah ya. Ibu-ibu itu repot kalau nggak ada air di rumah. Mencuci piring, mencuci baju, ngepel, dan lain sebagainya. Masya Allah, mencuci mobil, mencuci kendaraan, ya luar biasa. Orang membangun rumah dari air, betul ya, dicampur dengan air, ya semen, pasir, campur dengan air. Masya Allah. Mungkin aja nanti satu saat orang membangun rumah, apa ada yang nggak perlu air ya? Oh katanya ada dari bata ya, batanya dari air juga itu. Dari triplek, ya triplek dari pohonnya disiram air. Ya. Apalagi dari apa? Pakai air ya, Masya Allah. Oke, disebutkan di dalam hadis yang panjang katanya, itu khamsan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini. Lam yu'tahunna ahadun qabli ju'ilat liyal ardo masjidan wa tahuran. Aku telah diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Salah satunya telah dijadikan tanah untukku sebagai masjid dan sesuatu yang mensucikan. Masya Allah ya. Jadi umat-umat yang terdahulu katanya tidak dijadikan tanah. Jadi mereka sholat hanya di masjid aja, di kanisahnya, di
apa barangkali sinagognya lah kira-kira gitu ya, di rumah ibadahnya. Tapi umat Rasulullah enggak, disediakan masjid dan juga disediakan tanah lapang. Makanya ada beberapa aktivitas ibadah kita kepada Allah, beberapa sholat yang justru disyariatkannya dilaksanakan di tanah lapang. Ya. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat apa ini minta hujan, ya minta hujan ya, di tanah lapang. Ya. Walaupun dua hari raya ini barangkali ya kita melaksanakan sholat di masjid itu pun terbatas ya, masjid musola ya, ada beberapa yang di tanah lapang walaupun dalam zona yang sangat terbatas ya, karena penyakit ini. Tayamum ini disyariatkan pada tahun ke-6 Hijrah. Ya, tahun ke-6 Hijrah, tidak dari awal ini. Di saat terjadi perang Bani Mustalik di mana Sayyidah Aisyah itu kehilangan perhiasannya, Nah, ini tahun ke-6. Jadi tayamum ini baru terlaksana pada tahun ke-6. Jadi disebutkan begitu. Ya, ini pengantarnya ya. Baik, kita akan masuk di hadis yang pertama. Hadis nomor 108. An Jabirin, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, u'titu khamsan, aku diberikan 5 hal. Lam yu'tahunna, yang tidak diberikan ahadun, seorang pun, qabli, sebelumku. Apa itu? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan ditimbulkan ketakutan pada pada diri para musuh Allah selama perjalanan 1 bulan. Ya, jadi luar biasa ya. Alhamdulillah ya, ini karunia yang luar biasa dan saya yakin masih berlaku sampai hari ini. Umat Islam ini atau Rasulullah itu ditolong oleh Allah dengan cara apa? Ditumbuhkan rasa takut musuh-musuhnya. Ya. Lalu yang kedua terkait dengan bahasan kita, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan Allah jadikan kepadaku bumi sebagai masjid. Ya, masjid ya, tempatnya di bumi, wa tahuran, dan tempat yang suci. Ya, tempat yang suci ini ya. Ya, tempat yang suci. Masjid dan sesuatu yang menyucikan, masyaallah. Maaf. Wa tahuran, dan sesuatu yang menyucikan. Apa itu? Ya, air. Ya, air ya. Maaf. Wa tahuran ay ma'ut tuhur, ma'ut tahur ya, air yang mensucikan. Ya. Maka oleh karena itu, fa ayyumar rajulin, maka barang siapa laki-laki adrakathu, yang mendapati orang laki-laki itu as-sholatu, waktunya sholat, fal yusolli, maka hendaklah sholat. Ya, hendaklah sholat. Mengapa? Karena Allah sudah menjadikan 2 tadi, masjid dan sesuatu yang menyucikan. Apa yang sesuatu yang menyucikan? Yang pertama ma'un, air. Yang kedua turab. Turab ada di mana-mana. Kalau air mungkin ya secara fisikly kan terbatas ya, ada di tempat-tempat yang ada air. Tapi kalau debu ada dimanapun, ya, ada dimanapun. Sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap bisa melaksanakan salat. Makanya perintahnya di sini, fa ayyuma rajulin atrakathu as-salatu falyusalli, maka setiap laki-laki yang mendapatkan waktu untuk melaksanakan salat itu, falyusalli, maka hendaklah dia salat. Dan disebutkan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an yang tadi di atas kita baca ya,
Wa ju'ilat dan dijadikanlah turbatuha, debunya bumi, ya, turbatuha, debunya bumi, lana bagi kami, tahuron, sesuatu yang mensucikan. Makanya boleh untuk tayamum. Idza lam najid, manakala kami tidak menemukan al-ma'a, air. Wa an Ali inda Ahmad, dan dari sahabat Ali ini riwayatkan oleh Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahuran, dan dijadikanlah kepadaku debu sebagai alat atau sesuatu yang bisa mensucikan. Masya Allah ya. Baik, beberapa hal penting. Hal penting catatan di sini. Yang pertama ya, keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas para nabi yang lainnya tadi. Allah berikan keistimewaan ya yang tidak ada di semua nabi dan rasul ya. Kalau nabi-nabi sebelumnya tempat sholat itu ya tempat ibadahnya, masjidnya, ya kanisah barangkali begitu, gereja-gerejanya atau sinagognya atau apalah ya tempatnya khusus. Tapi Rasulullah diberikan syariat manapun bisa menjadi tempat sholat. Alhamdulillah ya. Banyak kalau kita lihat televisi atau berita-berita ya, orang-orang yang sedang ada di barat dan semuanya bisa melaksanakan sholat dimanapun, mau di kelas, mau di trotoar, yang penting aman ya, penting aman. Yang kedua adalah nikmat dari Allah SWT. Ya, ini adalah nikmat kalau begitu ya. Kemudahan melaksanakan syariat Allah itu adalah nikmat, masya Allah ya. Bayangkan kalau sholat hanya wudhunya hanya pakai air saja, tentu ini akan membuat kita repot, kesusahan gitu ya. Gimana kalau sedang berada di pesawat, sedang berada di kendaraan, tentu tidak mungkin bawa air kecuali air untuk minum, ya, untuk minum. Sementara kewajiban kita melaksanakan sholat itu boleh jadi akan melewati, ya, di saat kita sedang berkendara, ya, kecuali kendaraan pribadi ya, monggo aja kendaraan pribadi terserah mau tayamum atau enggak, mau berhenti ya boleh-boleh aja, silahkan ya. Boleh jadi bisa berhenti tapi daerahnya sulit menemukan di mana ada air ya, enggak ketemu musola ya. Tidak ketemu rumah penduduk barangkali karena perjalanan di hutan dan sebagainya ya. Lalu kemudian Allah memberikan kelebihan kepada Nabi dengan dihalalkannya harta rampasan perang. Nah, ini cerita tentang peperangan ini ya, hadis tadi yang panjang tadi ya. Nanti mungkin ini kita bahas di lain waktu nih, ya, terkait dengan ghanimah, ya, terkait dengan ghanimah ini. Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah dengan menyeluruhkan dakwah dan risalah beliau. Maksudnya dakwah ini harus dilanjutkan, dilaksanakan, diluaskan dimanapun tempatnya. Sedangkan setiap rasul sebelumnya diutus untuk kaumnya saja. Ya, masya Allah ya. Kalau kita baca Injil disebutkan bahwa Nabiullah Isa menyebutkan aku diutus hanya untuk domba-domba Bani Israel. Ya, itu ya luar biasa ya. Makanya kalau ada Kristen atau Yahudi menyebarkan agama kok sampai kemana-mana itu menyalahi aturan karena isi Injilnya begitu. Begitu. Hanya untuk umatku Bani Israel. Silahkan dicek nanti ya. Cek ya itu nggak tahu di pasal berapa ya, tinggal dicek aja di Google nanti akan keluar itu. Jadi aku hanya diutus untuk umat dari Bani Israel, ya. Saya ada Injil, cuman nggak mungkin harus buka ya, harus buka ini saya ambilkan ini Injil ini, tapi kelamaan bukanya nanti ya, ini Alkitab ini.
Alkitab. Nanti jadi selain Al-Qur'an kita di rumah ada Alkitab ya untuk ini kan ada perjanjian. Perjanjian lama ya. Nanti dicek aja di Google biar mudah. Selanjutnya Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah tadi ya, keseluruhannya ya. Dalam melaksanakan dakwah ini ya. Rahmatan lil alamin ya, rahmatan lil alamin dengan dasar itu. Surat As-Saba ayat 28. Selanjutnya Allah akan memperlihatkan sempurnanya keutamaan Nabi. Ya, nanti Allah akan sempurnakan keutamaan yang lainnya. Ya, apa itu diantaranya? Satunya adalah syafaatul udma, syafaat Rasulullah nanti pada yaumul kiamah. Masih ada satu lagi yang dirahasiakan, yang diberikan. Makanya ketika kita mengikuti jalan atau kisah tentang Isra Mi'raj, ya Mi'raj Rasulullah kan disebutkan banyak nabi-nabi yang kemudian menyerahkan umatnya untuk apa? Mendapatkan nanti syafaat. Suruh minta kepada Ibrahim, kemudian terus akhirnya ya, Rasulullah lah yang memberikan syafaat. Ya, silahkan dalam pembahasan tentang hadis tentang Mi'raj, ya silahkan dibaca. Semua tanah atau bumi dijadikan untuk Nabi dan umatnya sebagai masjid. Ya, Masya Allah ya. Sekarang mulai tumbuh pembangunan masjid ada di mana-mana, komunitas-komunitas kecil dan lain sebagainya. Ada yang masjidnya jamek sangat besar, ada yang setengah, ada yang kecil dan lain sebagainya, mengikuti keperluan di lapangan. Wa kana man qabli, katanya dalam hadis yang sahih sebutkan innama yusalluna fi kana isihim. Orang-orang yang sebelumku hanya beribadah di tempat-tempat peribadatan mereka, di kanisah-kanisah mereka. Tapi Rasulullah enggak, selain di masjid, di tanah-tanah yang ada ini bisa menjadi tempat kita untuk melaksanakan sholat kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan walam yakun ahadun minal amya'i yusalli hatta yablugha mihrabahu. Ya. Tidak ada seorang pun dari para nabi melakukan sholat hingga ya mereka kecuali sampai pada mihrabnya. Ya, hanya di situ saja, tidak kemana-mana ya. Tapi Rasulullah karena perintah juga dakwah ini yang harus kemana-mana, lalu diberikan fasilitas oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan itu, dan sholat adalah satu di antara syiar Allah. Ya, dengan sholat orang akan memperhatikan banyak sekali kisah-kisah para mu'alaf, mereka mereka tambah tenang karena apa? Melihat orang yang sedang sholat. Ya, luar biasa ya. Di Barat, ya di negeri Eropa ataupun di Amerika, banyak para mu'alaf yang sadar atas kewajibannya, atas keinginannya untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman karena melihat orang yang sholat. Mengapa? Karena kaum muslimin diberikan fasilitas sholat dimanapun tempatnya, dan itu sekaligus menjadi syiar, menjadi daya tarik. Ya, bagaimana umat Islam mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini pula tidak ada istilah, karena ada beberapa yang merasa, waduh kalau sholat dimanapun nanti dikira sombong. Enggak ada kaitannya. Ya, orang sholat dimanapun harus dilaksanakan, dan itu tidak ada kaitannya dengan sombong. Ya, ada sebagian yang mengatakan gitu, kalau saya sholat nanti dikira sombong. Enggak. Jadi untuk melaksanakan kewajiban itu tidak ada kaitannya dengan kesombongan. Makanya ada satu kaidah, la syukru alal wajib, tidak ada syukur terhadap sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Satu yang wajib ya dilaksanakan, dia tidak ada embel-embel, tidak ada embel-embelnya, iya, tidak ada embel-embel yang lainnya. As-sa'idu wudu'ul muslim, debu adalah sarana wudunya seorang muslim. Ya, tadi ya dalam dalam tayamum. Nah, tayamum adalah pengganti wudhu, makanya disebutkan debu adalah sarananya wudhu seorang muslim. As-sa'idu wudhu'ul muslim. Wa illam yajid al-ma'a,
maka sekalipun ia tidak menemukan air, wa illam yajid al-ma'a, sekalipun lam yajid, kalau ada fi'il mudhari' ada lamnya berarti berlaku seterusnya. Al-ma'a, sekalipun seorang tidak ketemu air, asyara sinin, selama 10 tahun. Artinya apa? Tayamum selama 10 tahun. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Jadi kalau memang nanti udah krisis air ya, naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik katanya begitu ya. Terjadi krisis air katanya satu saat karena cuaca dan lain sebagainya, tidak ada air. Tapi kalau nggak ada air gimana kita hidup ya? Tentu kalau nggak ada air ya mati kita ya. Ya. Sementara umat-umat yang terdahulu tadi disebutkan ya tidak ada tayamum dan tempat sholatnya ada tempat yang khusus, insya Allah. Pada dasarnya tanah itu suci, maka boleh melaksanakan sholat di atasnya serta bertayamum dengannya. Boleh. Boleh nggak kita sholat di tanah nggak pakai sajadah, artinya maksudnya pakai kain untuk boleh aja silahkan. Ya mungkin kalau tanahnya itu keras ya, keras. Saya melihat di beberapa tempat kalau di luar Jawa itu ya, jalur-jalur ke penambangan dan sebagainya, tanahnya tidak diaspal tapi tanahnya dikerasin, ya sampai mengkilat, itu dikasih obat barangkali ya, obat kimia. Sholat di situ sama boleh nggak? Ya, boleh aja, apa-apa. Ya silahkan, jadi diperbolehkan. Atau mungkin bagi yang seneng hiking ya, jalan-jalan ke gunung dan sebagainya, tentu sulit menemukan tempat yang pas itu ya. Gimana? Boleh nggak sholat di atas batu? Boleh, nggak apa-apa. Di atas pasir boleh, nggak apa-apa. Ya silahkan. Wah, tapi nggak enak nanti ya. Kalau urusan nggak enak, ya itu urusan lain lagi ya. Mungkin tinggal cari barangkali. Kalau tidak ada kain ya daun ya barangkali ditata. Saya pernah mengalaminya ketika masuk ke kawasan di Sulawesi Tengah ya. Itu di daerah Morowali Utara, tapi ke arah ke daerah pedalaman ke suku Wanataa namanya ini, satu suku yang hidupnya nomaden, masih banyak di sana ya, ribuan di atas gunung, harus melewati beberapa gunung baru ketemu ini. Namanya suku Wanataa. Jadi mereka takut dengan manusia kecuali hanya beberapa komunitas yang sudah terbina. Nah itu alhamdulillah mereka bisa berinteraksi walaupun kesulitannya berbahasa Indonesia. Nah, ini ketika kita masuk ke kawasan ini ya di hutan kita nggak ketemu air, kadang-kadang ketemu air di sungai, kadang-kadang lepas gitu jalan kaki. Nah, maka diperbolehkan tadi ya, Allah berikan kemudahan dan ini menjadi tayamum atau syariat tayamum ini menjadi sarana seseorang untuk melaksanakan dakwah ini seluas-luasnya, mau kemanapun bisa. Masya Allah ya, indahnya ini, indahnya. Terus kemudian bahkan ini disebutkan, bahkan kita boleh sholat di atas tanah yang mengandung garam yang kering ataupun yang basah. Nah, Masya Allah ya. Mungkin saja ya yang di pantai mana ini? Pantai Utara ya, Pantai Utara ya, di hamparan persawahan yang luas ya, para petani garam ya mungkin ada di kawasan Pantai Utara ya itu. Mereka kalau sholat tidak harus mencari masjid. Iya. Kalau apa? Masjid mungkin jauh. Di mana dia sholat ya di tempat di situ. Ya, kalau sudah ada gubuknya alhamdulillah. Kalau tidak ada di atas gubuknya ya sholatlah di tempat itu. Ya. Mungkin yang sedang bekerja di gudang garam ya, bukan gudang garam rokok ini, gudang garam ya, garam ini ya. Ya, gitu. Ini udah jam 6 lewat, bagaimana? Masih bisakah? Masih boleh? Mungkin sekitar 5 menit, 10 menit lagi. Oke, baik. Ya, ini tinggal ada beberapa catatan aja nih, kalau gitu nih. Hadisnya panjang sekali nih. Sabda Rasulullah tadi dijadikan ju'ilatil ardu, dijadikan debu tanah untuk kami sebagai sesuatu yang mensucikan, menunjukkan bahwa tayamum bisa menghilangkan hadas.
Ingat ya, hadas sebagaimana air. Ingat, jadi kita ingat satu pelajaran bedanya hadas dengan najis. Nah, ini ya. Jadi kalau najis itu sifatnya fisikly, kelihatan. Ya, najis kencing, najis kotoran, ya itu namanya najis. Ya, najis muntah, ya, muntahan, najis apa ini darah, ya, itu najis. Mazi, ya, itu namanya najis. Sedangkan hadas itu sesuatu yang abstrak. Karena apa? Maaf, karena keluar air kencing maksudnya ya. Itu ada keluarnya barang yang keluar namanya najis, air kencingnya najis. Iya. Tapi peristiwa keluarnya itu hukumnya hadas. Hadasnya hadas kecil. Iya, hadas kecil. Ada yang hadas besar, apa itu karena jinabat, hadasnya besar. Ya, yang keluar bukan sesuatu yang najis, karena apa? Mani adalah tidak najis. Ya. Orang yang muntah, nah muntahannya, fisik muntahannya itu najis, tapi peristiwa muntah itu namanya hadas, membatalkan wudhu. Nah, tayamum atau debu, ya debu ya. Debu untuk tayamum itu bisa membersihkan hadas. Cara membersihkan hadas. Ya. Satu saat ada peristiwa di dalam satu peristiwa peperangan kalau tidak salah itu ada seorang sahabat itu satu saat malam itu junub. Belum ada syariat gimana caranya ini. Ya, dalam perjalanan yang tadi ya, yang peristiwa apa tadi Siti Aisyah tadi ya pada tahun ke-6 Hijriah ya terjadi perang Bani Mustalik ini. Jadi sahabat itu ngimpi kemudian waduh gimana cara berbersihnya ini ya. Cara berbersihnya katanya hanya dia mendapatkan debu itu suci, nggak ada air. Akhirnya apa? Sang sahabat ini cara berbersihnya adalah berguling-guling katanya, berguling-guling di tanah yang di debu itu. Lalu kemudian setelah itu melaporkan kepada Nabi, Rasul, ya Rasul, saya itu mengalami junub. Tadi saya berbersihnya dengan gulung-gulung. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan detail tentang bagaimana seseorang bertayamum. Jadi tayamum itu bisa membersihkan hadas kecil dan juga hadas besar. Bagaimana caranya? Caranya sama. Ya, yang dibasuh sama. Ketika mau sholat atau karena tadi jinabat dan kemudian tidak ada air, gimana cara membersihkannya sama? Dengan cara membasuh tangan dan juga menempelkan tangan ke nanti ada hadis detailnya tapi tidak cukup kayaknya waktunya kita baca ringkasnya aja caranya tangan ini ditempelkan ke debu ya debunya di mana ya dimanapun di tembok di atas dan sebagainya di pesawat juga ada ya debu lalu kemudian kita pakai untuk mengusap muka ini dari atas ke bawah. Nah, niatnya apa ya? Niat tayamum sebagai ganti wudhu dalam hati. Nggak usah diusap-usap, nanti hancur karena apa? Ini debu. Yang kedua, setelah itu boleh ngambil lagi, boleh yang digunakan tadi langsung digunakan. Gimana caranya? Nah, ini. Yang kiri ke kanan. Nah, ya dari sini. Tidak harus sampai sini dan tidak harus digosok-gosok enggak. Nanti yang kanan sini. Nah, sudah. Iya. Jadi kalau untuk besar berarti ya mengganti tayamum mengganti untuk mandi jinabat. Iya kan? Gitu. Kalau wudu ya mengganti wudu. Begitulah cara bertayamum untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Ini ringkasan aja biar enggak penasaran.
Nah, selanjutnya nanti ada hadis yang panjang-panjang. Disebutkan di sini ya sebelum kita akhiri. Jadi disebutkan hukum air menurut madhab Imam Hambali, Maliki, dan Syafi'i bahwa debu untuk tayamum membersihkan hadas kecil atau hadas besar hukumnya sama seperti hukum air. Gitu. Yang terakhir pendapat yang populer dari Imam Ahmad bahwa tayamum itu untuk menghilangkan najis di badan katanya. Nah, ini menghilangkan najis, bukan menghilangkan hadas, kata Imam Ahmad. Riwayat yang lain mengatakan tayamum tidak untuk menghilangkan najis. Ya, jadi begitulah ya. Karena untuk yang najis caranya sudah ada. Dengan apa? Dengan istinja, dengan batu. Cara menghilangkan najis. Ya. Karena ayat yang memerintahkan tayamum untuk menghilangkan hadas, bukan najis. Ini adalah pendapat imam madhab yang tiga, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan inilah pendapat yang benar. Masya Allah ya. Jadi luar biasa ya, sangat detailnya syariat Islam ini agar kita bisa tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang paling penting tadi ya, di sini ada yang luar biasa, syariat tayamum itu sekaligus menginspirasi bagaimana dakwah itu bisa dilaksanakan kemana-mana. Kemana-mana. Karena apa? Allah jadikan masjid dan tanahnya sebagai tempat sholat. Indah sekali ya ini. Masya Allah, ini indah sekali. Ini salah satu pelajaran yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa rahmatan lil alamin di dalam agama kita ini bisa diwujudkan ya dari apa? Dari hal yang tadi terkait dengan tayamum. Jadi tayamum adalah bukti konkret dari rahmatan lil alamin. Jadi Islam ini selalu ada solusi. Jadi Islam itu solutif Pak ya. Jadi kalau kita berdakwah ini tunjukkan yang solutif ya, yang solutif, ada jalan keluar, jangan sampai orang hanya ditakut-takuti, ini tidak boleh, akhirnya tidak ada yang solutif. Nah, akhirnya ya Islam ini akan gharib, nanti akan terasing. Ya, carikan jalan keluar ya, jalan keluar bisa pentahapan caranya, dan barangkali dengan cara memilihkan mana yang tepat untuk dilaksanakan terlebih dahulu, insya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita kok sangat pendek ya. Masya Allah ya. Karena subuh juga sudah lewat ya. Ini sudah jam 6. Bagaimana? Dicukupkan, Mas? Tanya jawab dulu, Pak. Oh, ada tanya jawab. Monggo, kalau ada yang bertanya kami persilahkan ya. Toh kan tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi waktunya ini. Kalau monggo silahkan aja. Yang mau sholat suruk ya monggo silahkan aja ya. Kalau yang ada di masjid ya. Saya sudah pulang ini. Mungkin 1-2 pertanyaan. Monggo kami persilahkan. Kalau dari jamaah syakirin ada yang mau bisa maju ke depan. Monggo. Bismillah. Monggo kalau ada, insya Allah. Ada Pak, sebentar Pak. Ye. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau mandi junabah, itu kan sebelumnya kita wudhu dulu. Nah, itu saya pernah dikasih tahu bahwa wudhu untuk niat mandi junabah itu kaki nggak perlu. Itu bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, saya jawab ya, biar nggak lupa. Bagaimana kalau ada penjelasan seperti itu? Rasanya sesuatu disebut wudhu manakala ya organ-organ atau anggota badan yang itu masuk dalam kategori wudhu dia dibasahi semua.
maka dia disebut dengan wudu. Kaki adalah organ yang harus dibasahi di saat kita berwudu. Maka membasuh kaki ya pastilah dia akan menjadi kesempurnaan wudu itu sendiri. Jadi artinya ya tidak bisa disebut wudu kalau ada organ yang tidak dibasuh. Wallahu alam. Jadi sesuatu disebut wudu kalau seluruh organ yang dipersyaratkan untuk diusap, untuk dibasuh itu terkena air, maka dia disebut dengan wudu. Makanya kalau tayamum, bagaimana tayamum? Organ tayamum atau anggota badan tayamum itu hanya wajah dan kedua tangan. Maka ya kedua tangan inilah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya harus disiram. Insyaallah. Ya, Ustaz. Injih. Insyaallah. Ini ada lagi dari jamaah online. Jamaah Syafirin. Oh, ini ada yang di masjid juga ya, Mas ya? Masya Allah ya, luar biasa. Masya Allah, indah sekali masih bisa bertahan di masjid ini ya. Masya Allah. Kalau nggak salah yang tentang kaki itu ada juga yang bilang bahwasanya bisa diakhirkan ya bagian kakinya itu, Ustaz. Oh, maksudnya diakhirkan ketika nanti setelah mandi begitu ya? Di akhir mandinya mungkin baru Oh. kaki untuk yang wudhu itu tadi. Ada yang bilang seperti Oh, maksudnya begitu ya. Wallahu alam. Saya kok belum mendapatkan ya, Tapi kalau mandinya rasanya saya belum pernah mendapatkan itu ya. Wallahu alam, mungkin ada penjelasan seperti itu ya. Saya kok belum pernah mendapatkan. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Ya, tapi kalau kayak kita mandinya lama itu khawatir nanti karena di dalam mandi kita itu kadang-kadang kan daerah operasional kita itu kemana-mana itu yang boleh jadi akan membatalkan wudhu itu, ya sehingga tidak sempurna. Jadi sebelum sempurna, ya, kaki belum. Nah, tapi maaf ya kan, tangan itu membersihkan aurat belakang ya, ataupun depan, jadi batal lagi deh. Ya, wudhu belum sempurna sudah batal gitu. Ya, pada umumnya kita mandi kan begitu tuh panjang. Ya, kecuali kita punya kebiasaan mandi memang cepat tadi ya, cepat atau di air yang mengguyur sekalian langsung. Ya, monggo. Saya belum mendapatkan itu penjelasan itu ya. Wallahu alam. Mungkin nanti saya juga akan cari-cari kalau begitu. Insya Allah kalau memang ada ya. Tapi rasanya ya disempurnakan aja, sempurnakan karena nanti itu akan menjadi bagian dari kesempurnaan itu, kesempurnaan wudhu sebagai syarat. Tentu syarat ini kan bisa disempurnakan di awal ya, sehingga mandinya sudah dalam kondisi sempurna wudhunya. Wallahu alam. Coba nanti kalau memang ada saya akan carikan itu ya. Tapi sekurangnya kok saya belum pernah mendapatkan. Wallahu alam. Mungkin kalau pendapat atau ijtihad boleh jadi itu. Injih. Baik. ini cukup Ustaz. Cukup? Cukup. Ada yang Injih. Baik, kalau begitu saya tutup. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan selalu jaga protokol kesehatan. Dan semoga selalu minta kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Kita tengadahkan doa-doa kita dimanapun, di kapanpun ya, waktu minta kepada Allah diberikan kesehatan mental. Mental ini penting ini, imun kita, dan juga kesehatan dohir kita, insya Allah. Dan semoga kita selalu bersabar menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah, bersabar untuk selalu bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah yakum ajmain. Dari saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam insyaallah. Baik, saya undur diri boleh ini? Ya, Ustaz.
Oke, baik ya, karena mau ke Anyer